Ini adalah kisah tentang seorang gadis yang memilih meninggalkan segalanya demi seekor ular putih raksasa. Gadis itu masih muda, namun ia rela membuang keluarganya demi hidup bersama makhluk tersebut. Bukan karena ketakutan atau paksaan, tetapi karena cinta. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan dan sungai, hidup seorang gadis bernama Ratih. Ia lahir dalam keluarga sederhana, dan awalnya hidup bahagia bersama ayah dan ibunya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat Ratih berusia 5 tahun, ibunya meninggal karena sakit. Ayahnya yang sangat mencintai istrinya kehilangan semangat hidup dan mulai berubah. Ia sering duduk termenung di depan rumah, jarang berbicara dengan Ratih, dan semakin lama semakin tidak peduli. Tak lama setelah itu, ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita bernama Nyai Sarmi, yang tampaknya baik hati. Namun, setelah beberapa bulan, Nyai Sarmi mulai menunjukkan sifat aslinya. Ratih mulai diperlakukan tidak adil. Awalnya, Nyai Sarmi masih bersikap baik kepada Ratih. Namun, setelah melahirkan anaknya sendiri, Sari, segalanya berubah. Ratih yang tadinya diperlakukan sebagai anak, perlahan mulai diperlakukan seperti pembantu. Semua pekerjaan rumah mulai diserahkan kepada Ratih. Mencuci, memasak, membersihkan rumah. Sementara itu, Sari, adik tirinya, tumbuh menjadi gadis yang selalu dimanja dan tidak pernah dimarahi. Suatu hari, saat Ratih masih berusia 10 tahun, ia sedang bermain dengan boneka lusuh peninggalan ibunya. Sari yang masih berusia 5 tahun menangis dan meminta boneka itu. Nyai Sarmi langsung merebut boneka itu dari tangan Ratih dan menyerahkannya kepada Sari. Ratih menangis dan mencoba mengambilnya kembali. Tetapi ayahnya yang melihat kejadian itu malah memarahi Ratih dengan nada tegas. "Ratih, kamu harus mengalah sama adikmu. Dia masih kecil." Itulah hari di mana Ratih sadar bahwa ayahnya tidak lagi membelanya seperti dulu. Setiap kali diperlakukan tidak adil, Ratih akan pergi ke sungai di belakang rumahnya. Sungai itu tenang, airnya jernih, dan banyak pepohonan rindang di sekitarnya. Di tempat itulah ia bisa menangis tanpa ada yang melihat. Di sana, ia sering berbicara sendirian, seolah-olah sungai dan angin mendengarkannya. Hari demi hari, Ratih semakin terbiasa menghabiskan waktu sendirian di sungai. Ia lebih memilih berbicara dengan alam daripada kembali ke rumah, tempat di mana ia hanya dianggap sebagai beban. Hingga suatu hari, ia baru saja dimarahi oleh ibu tirinya karena sesuatu yang tidak ia lakukan. Dan seperti biasa, ayahnya hanya diam tanpa membela. Ratih menarik napas dalam-dalam dan bergumam, "Kenapa hidupku begini? Aku ingin seperti anak-anak lain yang bisa bermain dan disayangi orang tuanya." Air matanya hampir jatuh, tetapi tiba-tiba sesuatu di pinggir sungai menarik perhatiannya. Sebuah jaring nelayan tersangkut di antara bebatuan, dan di dalamnya ada seekor ular kecil berwarna putih. Ratih terkejut, tetapi ia tidak merasa takut. Ular itu tampak lemah, tubuhnya menggeliat lemah dalam jaring. Matanya yang berwarna biru terang seolah-olah sedang meminta pertolongan. Tanpa ragu, Ratih mendekat dan dengan hati-hati melepaskan jaring yang melilit tubuh ular itu. Setelah beberapa saat, akhirnya ular itu berhasil bebas. Alih-alih langsung pergi, ular putih itu tetap diam, menatap Ratih dengan matanya yang bersinar biru. Ratih merasa ada sesuatu yang berbeda dari ular ini, tetapi ia tidak bisa menjelaskannya. Ia tersenyum dan berkata, "Sekarang kamu sudah bebas, ayo pergi. Hati-hati, jangan sampai terjebak lagi." Ular putih itu masih menatapnya sejenak sebelum akhirnya meluncur masuk ke dalam air, menghilang dalam arus sungai. Ratih mengira itu adalah pertemuan singkat. Namun, keesokan harinya, ketika ia kembali ke sungai, ular putih itu muncul lagi. "Kenapa kamu ada di sini lagi?" tanya Ratih sambil tersenyum. "Apa kamu ingin bermain denganku?" Ular itu tidak menjawab, tetapi ia juga tidak pergi. Setiap kali Ratih datang ke sungai, ular putih itu selalu muncul, kadang di air, kadang di atas batu besar. Hari demi hari mereka semakin terbiasa satu sama lain. Ratih merasa tidak sendirian lagi, karena sekarang ia punya teman di sungai. Ia menamai ular putih itu Biru.
karena matanya yang bercahaya seperti langit di pagi hari. Setiap kali ia menceritakan kesedihannya, Biru hanya diam mendengarkan, tetapi kehadirannya membuat Ratih merasa lebih baik. Ratih kini telah berusia 20 tahun, tetapi kehidupannya tidak lebih baik dari seorang budak. Sejak kecil, ia sudah diperlakukan seperti pembantu di rumah sendiri. Tetapi kini ibu tirinya semakin kejam, adik tirinya Sari semakin licik, dan ayahnya semakin tidak peduli. Setiap hari, ia harus bangun sebelum matahari terbit untuk mulai bekerja. Ia menyiapkan sarapan lebih dulu, tetapi hanya makan sisa-sisanya. Ia mencuci pakaian seisi rumah, termasuk baju Sari yang jumlahnya selalu lebih banyak. Membersihkan rumah, mencuci piring, dan memasak makan malam, tetapi tidak pernah diperbolehkan ikut makan bersama. Sementara itu, ibu tirinya hanya duduk santai, mengawasi Ratih bekerja, dan Sari terus menghina dan menyusahkannya. Suatu pagi, Ratih pergi ke sumur di belakang rumah untuk mencuci pakaian. Udara masih dingin, tetapi Ratih tetap mencelupkan tangannya dan mulai menggosok baju dengan sabun. Tak lama setelah ia mulai mencuci, Sari datang membawa setumpuk baju kotor. "Ratih, cuci baju ini juga," kata Sari sambil menaruh bajunya di ember Ratih. Ratih melihat setumpuk pakaian itu dan menelan ludah. Jumlahnya lebih dari 2 kali lipat dari yang biasa ia cuci. "Tapi ini terlalu banyak. Aku sudah mencuci baju ibu dan ayah juga," jawab Ratih pelan. "Kalau kamu nggak mau, aku bilang ke ibu kalau kamu malas," balas Sari sambil berkacak pinggang. Ratih hanya bisa diam. Ia tidak punya pilihan. Ia merendam tangannya yang mulai perih ke dalam air sabun dan kembali menggosok pakaian satu persatu. Jari-jarinya memerah, terluka karena sabun dan air dingin. Tetapi ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Sari duduk di dekatnya, sambil makan buah dan sesekali membuang bijinya ke air cucian Ratih. "Kasihan sekali kamu, Ratih," Sari tertawa. Siang itu, Ratih baru selesai menjemur pakaian ketika ia mencium aroma makanan dari dapur. Perutnya berbunyi pelan. Ia belum makan apapun sejak pagi karena terlalu sibuk bekerja. Saat ia masuk ke dapur, ibu tirinya dan Sari sudah makan dengan lahap. Ayahnya tidak ada, mungkin sedang pergi ke ladang. "Ratih, kamu belum makan, kan?" kata Nyai Sarmi dengan nada sinis. "Makan ini saja." Ia menyodorkan piring berisi sisa makanan, tulang ikan dan sedikit nasi yang hampir kering. Ratih terdiam menahan air mata. "Apalagi? Kamu mau makanan yang lebih baik? Lalu kenapa kamu nggak bekerja lebih keras?" bentak Nyai Sarmi. Sari tertawa. Ia mengambil piring itu dengan tangan gemetar, lalu berjalan keluar rumah. Ia duduk di belakang rumah, menatap makanan sisa yang diberikan padanya. Air matanya jatuh. Di rumah itu, ada satu-satunya harta peninggalan ibunya yang masih tersisa untuknya, sebidang tanah kebun. Tanah itu bukan milik ayah atau ibu tirinya, tetapi memang sudah diwariskan kepada Ratih sejak kecil oleh ibunya. Namun karena Ratih masih belum menikah, tanah itu masih di bawah kendali ayahnya dan dikelola oleh ibu tirinya. Itulah satu-satunya harapan Ratih. Ia tidak punya rumah sendiri, tidak punya keluarga yang benar-benar mencintainya, tetapi ia masih memiliki tanah itu. Tetapi saat ini, tanah itu masih sepenuhnya dikuasai oleh ibu tirinya dan ayahnya. Tanah kebun itu bukan sekadar warisan, melainkan satu-satunya harapan yang masih dimilikinya. Dan itulah yang membuatnya bertahan. Di dalam rumah, Nyai Sarmi berbicara pelan dengan suaminya dan seorang pria tua bernama Pak Wirja. Pria itu, meski usianya sudah 70 tahun, masih terlihat bugar. Dengan suara tenang, ia menyampaikan maksudnya. Ia ingin seorang istri muda yang bisa menemaninya di usia tua. "Ratih sudah cukup umur," katanya sambil menyesap tehnya. "Aku ingin dia menjadi istriku." Nyai Sarmi tersenyum licik. Dia memang muda dan cantik, tapi keras kepala. "Aku yakin dia tidak akan setuju begitu saja." Pak Wirja mengeluarkan sekantong kecil dari balik jubahnya, lalu menuangkannya ke atas meja. 100 keping emas berkilauan di bawah cahaya lampu. "Ini mas kawin untuk Ratih," katanya santai. "Setelah pernikahan, aku akan memberikan 100 keping lagi sebagai hadiah untuk keluargamu." Mata Nyai Sarmi berbinar penuh keserakahan. Dengan uang sebanyak itu,
ia bisa membeli lebih banyak perhiasan, kain sutra, dan mengamankan kehidupannya. Tawaran yang bagus, katanya manis, melirik suaminya. Tanah kebun Ratih juga akan tetap dikelola oleh kami, jadi dia tidak akan terlalu banyak berpikir tentang hal-hal sulit. Ayah Ratih masih terdiam. Ada keraguan di wajahnya, tetapi ketika melihat emas yang bertumpuk di meja, ia menghela napas panjang dan akhirnya mengangguk. Keesokan harinya, Nyai Sarmi memanggil Ratih ke ruang depan. Dengan nada lembut yang terdengar palsu, ia mengumumkan kabar yang disebutnya sebagai berita baik. "Kau akan menikah." Ratih terkejut. "Dengan siapa?" Nyai Sarmi tersenyum lebar. "Pak Wirja. Kau tahu dia orang kaya, kan? Dengan menikah dengannya, kau tidak akan kekurangan apapun." Dada Ratih terasa sesak. Ia mencoba menahan ketakutannya. "Tapi, dia sudah tua." Nyai Sarmi langsung berubah dingin. Senyum ramahnya lenyap, digantikan dengan ekspresi tajam penuh ancaman. "Dengar baik-baik, Ratih." Suaranya lebih rendah, lebih menekan. "Ini satu-satunya kesempatanmu untuk mendapatkan tanah ibumu. Kalau kau menikah dengan Pak Wirja, tanah itu akan menjadi milikmu. Jika tidak, lupakan saja." Ratih menggigit bibirnya, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. "Dan kalau aku menolak?" Nyai Sarmi terkekeh. "Kau pikir kau punya pilihan?" katanya tajam. "Jika kau menolak, tanah itu tetap akan kami kelola. Kau tak akan pernah memilikinya." Ratih menoleh ke arah ayahnya, berharap setidaknya ada sedikit keberanian di sana. Namun, ayahnya hanya menunduk, diam, tidak membela, tidak menentang. Saat itu juga, Ratih merasa dunianya runtuh. Ratih tidak tahu harus berbuat apa. Dengan air mata menggenang di matanya, ia berlari keluar rumah, melewati halaman, dan menuju sungai tempat ia biasa menangis sejak kecil. Ia terduduk di atas batu besar, menangis dalam diam. Saat itu ia merasakan sesuatu yang familiar. Di seberang sungai, sepasang mata biru bersinar dalam gelap. Biru, ular putih itu muncul dari dalam air, menatapnya dengan penuh ketenangan. Ia tidak bergerak, hanya diam di sana, seolah sedang memperhatikan Ratih dengan lembut. Ratih menatap ular itu dan berkata dengan suara bergetar, "Biru, apa yang harus aku lakukan?" Angin bertiup pelan dan air sungai beriak lembut. Ratih tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa bahwa Biru mengerti perasaannya. Dalam tidurnya, Ratih bermimpi berada di tempat yang asing. Ia berdiri di sebuah hutan yang dipenuhi kabut putih, dengan udara dingin yang menusuk kulit. Di depannya ada seorang pria dengan pakaian putih, tetapi wajahnya tidak terlihat jelas. Sosok itu berdiri di antara pepohonan, menatapnya dengan tenang. "Jangan takut," suara pria itu terdengar lembut. "Aku akan selalu melindungimu." Ratih terdiam, jantungnya berdebar kencang. Ia ingin bertanya siapa pria itu. Tetapi sebelum ia sempat bicara, kabut tiba-tiba semakin tebal. Dan dalam hitungan detik, sosok itu menghilang. Hari ini, hari pernikahan Ratih. Ia dipaksa mengenakan pakaian pengantin mewah. Wajahnya pucat dan matanya sembab karena menangis semalaman. Apa aku benar-benar harus menjalani ini? Ibu tiri dan ayahnya mengawalnya ke rumah Pak Wirja, kakek kaya yang akan menjadi suaminya. Di dalam rumah, prosesi pernikahan sudah siap dimulai. Pak Wirja menatap Ratih dengan mata penuh nafsu dan kepuasan. Namun, tepat saat prosesi akan dimulai, langit tiba-tiba menggelap. Hujan deras turun tanpa peringatan, petir menyambar berkali-kali. Orang-orang mulai panik. Angin bertiup kencang, membuat atap rumah berderak dan lilin-lilin di dalam ruangan padam seketika. Pak Wirja mulai gemetar, wajahnya ketakutan. Ini pertanda buruk, ini kutukan. Saat itu, suara langkah terdengar dari tengah hujan. Seorang pria berpakaian putih dan mata biru muncul, berjalan perlahan ke arah mereka. Semua orang menahan napas, tubuh mereka bergetar ketakutan. Pak Wirja tiba-tiba jatuh pingsan di tempat. Ratih menatap pria itu dengan mata lebar. Pria itu menghampiri Ratih, mengambil tangannya dengan lembut. "Aku sudah menunggumu, Ratih," katanya dengan suara dalam yang menenangkan. Dan saat itu, Ratih menyadari, mata biru itu
Tatapan lembut itu, ia mengenalnya. Biro. Saat Biru menggenggam tangan Ratih lebih erat, ia menatapnya dengan lembut. Aku bukan manusia biasa, Ratih. Aku adalah Biru, ular putih yang selalu menemanimu sejak kecil. Ratih terbelalak, sulit mempercayai apa yang ia dengar. Biru menatapnya dengan penuh ketenangan, menyampaikan bahwa selama ini dialah yang selalu mengawasi dan melindungi Ratih. Ia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan hidup gadis itu. Suasana semakin tegang. Nyai Sarmi melangkah maju, suaranya penuh kepanikan. Jangan percaya dia, Ratih. Dia bukan manusia. Namun Ratih mulai menyadari sesuatu. Kenapa aku harus percaya kalian? Seumur hidupku, kalian hanya memperlakukanku seperti budak. Dan sekarang, kalian ingin aku percaya bahwa kalian peduli? Ayahnya tetap diam, sementara ibu tirinya kehilangan kata-kata. Biru menatap Ratih dengan penuh kelembutan. Ia ingin membawa Ratih ke tempat di mana gadis itu bisa bebas, jauh dari penderitaan dunia ini. Di sana, Ratih tidak akan lagi merasakan sakit dan kesedihan. Ratih menoleh ke arah keluarganya, ayahnya, ibu tirinya, Sari. Tidak ada kebahagiaan di sana, hanya kepalsuan dan keserakahan. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa tak ada yang mengikatnya di sini. Biru mengelurkan tangannya. Pilihlah, Ratih, ikut denganku atau tetap di sini. Ratih menarik napas dalam. Aku memilih pergi bersamamu. Nyai Sarmi membelalak, wajahnya memucat. Jika kau pergi, kau akan hidup miskin dan menderita. Ratih menatapnya dengan tenang. Aku sudah cukup menderita di sini, ambil saja tanah itu, aku tidak menginginkannya lagi. Ia menoleh ke ayahnya, tetapi pria itu hanya menunduk, hatinya mendidih. Kau bahkan tidak berusaha menghentikanku. Ibu pasti membencimu jika melihat bagaimana kau memperlakukanku. Ia menarik napas dalam, menatap Biru, lalu menggenggam tangannya. Angin berputar kencang, debu beterbangan. Nyai Sarmi ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan. Dalam sekejap, cahaya biru menyelimuti mereka. Dan saat angin mereda, Ratih dan Biru telah menghilang. Saat Ratih membuka mata, ia telah berada di tempat yang berbeda. Di hadapannya, sebuah istana megah berdiri di tengah taman yang luas. Pilar-pilar emas menjulang tinggi, memancarkan cahaya lembut yang berpendar di udara. Lantainya terbuat dari marmer kristal yang berkilauan. Sementara air mancur raksasa di tengah taman menyemburkan air jernih berkilau seperti berlian. Udara terasa sejuk, membawa aroma bunga eksotis yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Di sekitar istana, jalanan berhiaskan batu permata memandu ke berbagai bangunan mewah dengan kubah-kubah indah yang berkilauan di bawah cahaya biru langit dunia siluman. Sungai dengan air sejernih kaca mengalir di sepanjang taman. Sementara jembatan berhiaskan ukiran naga putih, membentang anggun di atasnya. Di kejauhan, burung-burung berwarna emas terbang melintas, suaranya membentuk melodi lembut yang menenangkan hati. Ratih menghirup napas dalam. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Pria di sampingnya menatapnya dengan lembut. Ini adalah dunia kami, Ratih, dunia para siluman. Ratih menatap sekeliling dengan mata penuh takjub. Ia berbalik menatap pria itu. Kini, ia sadar bahwa selama ini ia hanya mengenalnya sebagai Biru, ular putih yang selalu menemaninya. Tapi kini, di hadapannya berdiri seorang pria tampan yang telah membawanya ke dunia baru. Namaku bukan Biru. Ratih menatapnya dengan heran. Namaku sebenarnya adalah Alendra. Nama itu terdengar asing, tetapi juga terasa dekat di hati Ratih. Ia tersenyum. Hidupnya baru saja memasuki babak baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari demi hari berlalu, Ratih mulai terbiasa dengan kehidupannya di dunia baru. Tidak ada lagi rasa takut atau penindasan. Ia hidup dalam kedamaian bersama Alendra, yang selalu melindunginya. Lama-kelamaan, perasaan Ratih terhadap Alendra semakin dalam. Ia tidak hanya menganggapnya sebagai pelindung, tetapi juga seseorang yang benar-benar mencintainya. Waktu terus berjalan dan akhirnya Ratih dan Alendra menikah. Pernikahan mereka diadakan di tengah hutan yang dipenuhi cahaya bulan.
dihadiri oleh makhluk-makhluk dunia siluman yang memberi restu. Kebahagiaan mereka semakin sempurna saat Ratih melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu memiliki mata biru terang seperti Alendra, tetapi wajahnya mirip dengan Ratih. Ia tumbuh dengan cepat, memiliki kekuatan yang luar biasa seperti ayahnya, tetapi juga kelembutan hati seperti ibunya. Ratih tersenyum saat menggendong anaknya, melihat Alendra yang menatap mereka dengan penuh kasih. Ia tidak menyesali keputusannya. Ia telah meninggalkan dunia lama yang penuh penderitaan. Tetapi kini, ia memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Ia memiliki keluarga yang benar-benar mencintainya. Dan akhirnya, Ratih menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Setelah kepergian Ratih, nasib keluarganya berubah drastis. Ibu tirinya jatuh sakit, tubuhnya semakin melemah setiap hari. Tanpa Ratih, hidupnya jadi sulit. Semua harta yang dulu ia banggakan perlahan habis, meninggalkannya dalam kesengsaraan. Ayahnya tenggelam dalam penyesalan. Tanah warisan yang dulu ia pertahankan menjadi kering dan tak menghasilkan apapun. Usahanya bangkrut dan ia kehilangan segalanya. Pikirannya semakin terbebani, menyesali perlakuannya terhadap Ratih. Sari, adik tiri Ratih, harus mengurus dirinya sendiri. Tanpa Ratih, semua pekerjaan rumah menjadi tanggung jawabnya. Tidak ada lagi kemanjaan, tidak ada yang menuruti keinginannya. Jika ia menginginkan sesuatu, ia harus bekerja untuk mendapatkan uang. Tidak ada lagi hidup enak. Kini, ia harus merasakan bagaimana sulitnya berusaha sendiri tanpa ada yang membantunya. Sementara itu, jauh di dunia lain, Ratih hidup dalam kebahagiaan bersama Alendra dan anak mereka. Ia tidak menoleh ke belakang, karena ia tahu keadilan sudah berjalan sebagaimana mestinya.